Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kumalasari, NIM 20510503015 dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 4 akan menjelaskan makalah yang telah kami susun, yaitu membentuk positioning merek. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek, tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana menjalankannya secara unik. Semua orang dalam organisasi harus memahami positioning merek dan menggunakannya sebagai konteks untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu kerangka referensi kompetitif. Suatu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership, produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Yang ketiga yaitu titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan atau point of difference atau POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Yang kedua yaitu titik paritas atau point of parity atau POP. Sebaliknya adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua dasar bentuk. Yang pertama yaitu titik paritas kategori. Adalah asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Yang kedua yaitu titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. Perbedaan titik paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas atau POP pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Secara harfiah, merek tidak harus terlihat sama dengan pesaing, tetapi konsumen harus merasa bahwa merek cukup berhasil dalam atribut atau manfaat tertentu. Yang keempat yaitu menetapkan keanggotaan kategori. Merek-merek kadang diafiliasikan dengan kategori-kategori di mana merek itu tidak menjadi anggotanya. Pendekatan ini merupakan satu cara untuk menekankan titik perbedaan merek, sehingga konsumen mengetahui keanggotaan aktual merek. Meskipun demikian, dengan pendekatan ini kita tidak boleh terjebak di antara kategori. Konsumen harus memahami arti merek dan bukan hanya apa yang tidak menjadi arti merek. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya, konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang dilayaninya sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi merek terhadap pesaingnya. Untuk produk baru,
Iklan awal sering berkonsentrasi pada penciptaan kesadaran merek, dan iklan selanjutnya berusaha mengukir citra merek. 1. Positioning tumpang tindih, yaitu kadang-kadang perusahaan akan mencoba menumpuk dua kerangka referensi. Jika titik paritas dan titik perbedaan pada kedua kategori itu tidak kredibel, merek itu tidak mungkin dipandang sebagai pemain resmi dalam kedua kategori tersebut, dan akhirnya tidak mendapat tempat dimanapun. Ada 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek. Yang pertama yaitu mengumumkan manfaat kategori, yang kedua membandingkan dengan contoh, yang ketiga bergantung pada penggambar produk. Yang kelima yaitu memilih POP dan POD. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori atau untuk menciptakan kategori POP, dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing atau untuk menciptakan POP kompetitif. Selain perbedaan, dua pertimbangan penting lainnya dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menghantarkannya. Pemasar harus memutuskan pada tingkat apa pemasar akan menetapkan titik perbedaan merek. Pada tingkat rendah, ada atribut merek, pada tingkat berikutnya, manfaat merek, dan pada tingkat atas, ada nilai merek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.